Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih penyertaannya kepada kita semua. Tuhan izinkan kita untuk dapat berjumpa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam Resort GKS Sampit edisi 27 September 2025. Doa dan harapan saya Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, ada dalam damai sejahtera dan penuh sukacita. Saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Alkitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 32 ayat 16 sampai 35. Di bawah perikop pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Saya akan membaca 2 ayat saja bagi kita Bapak Ibu Saudara, ayat 26 dan 27, dan berharap Bapak Ibu Saudara di rumah bisa membaca nas ini secara keseluruhannya. Demikian firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, "Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita pada malam hari ini merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu percayalah Tuhan jaminan hidup kita, tidak ada yang mustahil baginya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa ragu kepada kuasa Tuhan? Sikap ragu adalah keadaan mental tidak mantap dalam keyakinan, dalam pendapat, dan adanya perasaan bimbang, tidak percaya, tidak yakin terhadap kehidupan beriman kita kepada Tuhan, yang membuat kita tidak dapat merasakan kuasa Tuhan bekerja dengan penuh dalam hidup kita. Saudara, sikap yang seperti ini yang juga dialami oleh seorang hamba Tuhan. Dalam ayat yang ke-25 kita bisa melihat di mana ketika Tuhan menyuruh Yeremia membeli sebidang tanah di Anatot, Yeremia memohon pengertian kepada Tuhan karena perintah Tuhan itu sepertinya bertentangan dengan akal sehat. Sangat aneh, tidak masuk akal, dan kontras dengan keadaan yang sedang terjadi, sehingga Yeremia bingung, Yeremia ragu, dan ia katakan, mungkinkah Allah di sini mengizinkan bangsa Israel bahkan dirinya kembali lagi pada milik pusakanya? Setelah sekian lama mereka mengalami penghukuman dan pembuangan di Babel. Mereka tidak berharga karena pelanggaran yang mereka perbuat terhadap Tuhan yang begitu banyak. Namun dalam ayat 26 dan 27 kita melihat tadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan akan janjinya yang begitu indah, yang meyakinkan Yeremia bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah begitu mengasihi umat manusia, Allah begitu penyayang. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, dari kekasih Tuhan, firman ini mengajak kita semua juga untuk dapat bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih ini. Dan kasih Allah itu sangat besar, tidak terbatas, bahkan sanggup melampaui dosa dan pelanggaran umat manusia. Manusia mengalami penghukuman akibat kekerasan hatinya sendiri, seringkali bebal, tegar tengkuk, memberontak, seperti keadaan umat Israel. Namun Allah tetap mengasihi mereka yang mau berbalik, Bapak Ibu Saudara, yang mau berubah, yang mau dibentuk. Selalu ada harapan untuk kembali pulih, kembali sembuh. Dan kabar baiknya pada hari ini, selamat
bagi orang-orang yang memberi hidupnya bertobat dan memilih hidup taat dan setia kepada Tuhan. Seperti Allah memulihkan Israel dan mengembalikan jaminan milik pusaka bagi mereka, demikian juga Tuhan pasti akan memulihkan setiap hati yang mau bertobat. Tuhan mau memulihkan setiap keadaan kepada orang-orang yang mau taat, mau berjuang, dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Adakah yang mustahil bagi Allah, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada bandingnya. Dialah jaminan hidup kita. Karena itu percayalah saudara, janganlah meragukan kuasa dan kemampuan Tuhan. Kalau selama ini kita meragukan kuasa Tuhan dan cenderung tidak percaya, maka segeralah bertobat. Mari ubahlah setiap hati, pikiran, dan hidup kita. Jangan hidup berlandaskan logika berpikir kita yang sering membatasi kerja dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, percayalah dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, dalam kesesakanmu, baik yang mengalami masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan, dan apapun gumul juangmu, Bapak Ibu Saudara, mari datanglah kepada Sang Penjamin kehidupan ini. Baik hidup maupun mati, bagi setiap orang percaya akan menerima jaminan keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menolong, melepaskan dan menyatakan mujizat-Nya kepada setiap kita yang hidup benar, yang hidup percaya, yang hidup taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mempunyai Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang maha kuasa dan dahsyat, hebat dalam mengatasi berbagai perkara kehidupan. Biarlah harapan kami Tuhan selalu melekat, selalu berpaut padamu saja. Dan hidup kami selalu selaras untuk melakukan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari dosa ya Tuhan, yang mengundang kekejian di mata Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa dapat melatih diri membentuk karakter yang indah dan mulia seperti Engkau ya Tuhan, sehingga mujizat-Mu layak menjadi bagian untuk kami terima dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, terima kasih sudah menyatakan firman-Mu. Biarlah firman ini senantiasa hidup dan memandu langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita pada saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan firman. Shalom.